Aku sedang membereskan kamarku ketika ada telepon masuk. Oh, kakak perempuanku. Dia tinggal bersama ibu jadi sudah setahun aku tidak bertemu dengannya. Blair, ini sedang panas-panasnya. Bagaimana kabarmu? Hai, Kiernan. Ya, kurang bagus. Ibu pergi. Oh tidak, apa yang terjadi? Lalu Blair memberitahuku itu karena hutang ibu. Dia melarikan diri dari rentenir dan meninggalkan kakakku. Itu sangat buruk. Jadi aku menyuruhnya datang ke Portland dan tinggal bersama kami. Dia setuju untuk datang, tapi kemudian aku sadar bahwa yang izin untuk Blair tinggal di sini bukan aku. Oke, baiklah, bukan berarti aku bisa membiarkannya dalam bahaya, kan? Jadi saat makan malam aku memberitahu keluargaku tentang situasi Blair saat ini. Oh, jahat sekali. Iya, Blair harus datang dan tinggal di sini. Hore! Kebaikan mereka tidak mengejutkanku, karena ibu tiri dan kakak tiriku Chrissy sangat baik padaku sejak aku pindah. Kalian tahu apa yang lebih keren lagi? Chrissy adalah bintang pop remaja yang sedang naik daun, tapi dia sangat manis. Kami menjadi sangat dekat dan dia bahkan menceritakan padaku semua tentang pacar rahasianya, Damien. Mereka sudah bersama jauh sebelum Chrissy menjadi terkenal, dan sejak itu hubungan mereka tidak diketahui oleh publik. Ini sangat menyenangkan. Aku belum pernah bertemu Blair sejak orang tua kami berpisah. Kamar tidur tamu ini akan menjadi miliknya. Dan kami tinggal satu atap lagi. Blair pada dasarnya adalah alter egoku. Dia cantik, ramah, dan populer. Sedangkan aku lebih seperti orang rumahan. Kalau dipikir-pikir, aku melihat banyak kemiripan Blair dengan Chrissy. Mereka berdua sangat ekstrovert dan percaya diri. Mereka pasti cocok. Namun yang mengejutkan semua orang, Blair muncul dengan penampilan yang sangat berbeda. Wah, sepertinya tinggal bersama ibu yang suka pesta jelas mempengaruhi Blair. Halo Blair, aku Stacy dan ini putriku Chrissy. Selamat datang di Portland. Kamu pasti capek dengan perjalananmu. Biarkan aku membawakan tasmu. Tentu. Hah? Bukankah sepertinya semua orang gembira dengan kedatangan Blair? Kecuali Blair. Mungkin dia cuma kecapean. Aku menunjukkan kamar Blair dan membantunya membongkar barang. Ya Tuhan, mereka tak tertahankan. Bagaimana kamu bisa tahan tinggal bersama mereka? Mereka pikir mereka jauh lebih baik daripada orang lain. Apa? Blair hanya berbicara kepada mereka selama 5 detik. Kenapa dia sudah sangat tidak menyukai mereka? Beri mereka kesempatan, mereka sungguh menyenangkan. Blair mungkin stres karena semua urusan ibu. Mudah-mudahan seiring berjalannya waktu dia akan melihat betapa hebatnya ibu tiri dan Chrissy. Hanya saja keadaannya tidak menjadi lebih baik setelah kelas usai Chrissy dan Blair mendatangiku. Hei, mau jalan-jalan? Aku bertanya padanya dulu. Oh, kalau begitu kita bisa pergi bareng. Maaf Chrissy, hanya saja kita sudah lama tidak bertemu dan ada banyak hal yang harus dilakukan. Mungkin kita bisa pergi ke Sephora besok untuk melihat palet Anastasia baru yang kamu suka? Tentu, selamat bersenang-senang. Lalu Chrissy pergi. Aku yakin dia benar-benar ingin kita semua jalan-jalan. Oh, tolonglah. Menurutnya karena dia populer, dia selalu bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia biasa saja. Oke, mungkin yang terbaik adalah tidak menyebutkan salah satu saudara perempuanku satu sama lain untuk menghindari perang dunia ketiga. Hal-hal seperti itu berlangsung beberapa saat. Aku bergantian bergaul dengan Blair dan Chrissy. Suatu kali, ketika Blair sedang bersantai di kamarku, aku melihatnya tersenyum ke arah teleponnya. Sepertinya ibu rumah tangga kami akhirnya menemukan sesuatu yang menyenangkan untuk dinikmati di sekitar sini. Aku semangat bertanya padanya apa yang dia tonton. Lihat, bukankah dia lucu? Dia juga bersekolah di sekolah kita. Tunggu, tidak mungkin. Itu Damien, pacar rahasia Chrissy. Jika Blair mengetahui bahwa gadis yang dibencinya adalah pacar orang yang disukainya, semuanya akan kacau. Aku akan mengajaknya kencan. Serius, dia sangat populer hingga dia pasti sudah memiliki ratusan gadis yang tertarik padanya. Bagaimana jika dia tidak menyukaimu? Kamu akan ditolak dan disakiti. Apa maksudmu? Apa aku tidak cukup cantik? Oh, begitu. Menurutmu cowok populer seperti dia hanya cocok untuk kakak perempuanmu yang terkenal dan hebat, Chrissy, kan? Tidak, bukan itu maksudku. Kamu cantik bahkan di luar kemampuannya. Kamu berhak mendapatkan cowok yang punya waktu hanya untukmu. Jadi kenapa repot-repot bersaing untuk mendapatkan perhatian dari orang seperti di... Oke, terima kasih, tapi dia tipeku. Aku akan minta nomor teleponnya Senin pagi. Oh tidak, aku secara tidak sengaja mendorong Blair untuk mendekati pacar Chrissy. Aku tidak bisa mengungkapkan bahwa Chrissy dan Damien diam-diam bersama. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan Blair mencuri pacar orang lain. Kacau sekali. Aku bolak-balik sepanjang malam. Lalu ketika aku bangun, aku memutuskan untuk membuat Blair berhenti menyukai Damien. Aku tidak membenarkan sabotase, tapi saat ini itulah satu-satunya cara. Hai, Blair kan? Aku Damien dari kelas matematika. Apa yang kau lakukan? Beberapa detik kemudian, Blair menjawab. OMG, aku baru saja berpikir untuk mendapatkan nomor teleponmu. Sepertinya langkah pertama rencanaku berhasil. Aku mengirim SMS ke Blair sebagai Damien secara teratur. Aku memastikan dia memiliki 1.000 bendera merah. Tapi anehnya, Blair sepertinya malah jatuh cinta padanya. Aku memberinya temperamen yang sangat menantang. Dia bisa mengamuk suatu saat dan menjadi manis di saat berikutnya. Lalu aku memfotoshop selfie Damien menjadi foto kamar tidur yang berantakan lalu mengirimkannya ke Blair. Tentunya dia tidak bisa menerima pria narsis dan berantakan seperti dia. Aku minta maaf Damien, tapi aku harus menyelamatkan keluargaku. Hah? Apa? Dia mengirimkan kembali foto kamarnya yang lebih berantakan dari sebelumnya. Dia selalu menjadi orang yang paling bersih di sini. Aku harus melihat dengan mataku sendiri. Hei, bolehkah aku meminjam alat pengeriting rambutmu? Dan ada apa dengan kamarmu?
Memangnya kenapa kalau agak berantakan? Orang yang rapi benar-benar gila. Oke, ini waktunya untuk menjadi pribadi. Blair paling kesal jika penampilannya dikomentari. Jadi ketika dia mengirimi Damien foto selfie, aku tidak menahan diri. Sayang, tidak bisa kamu berpakaian lebih anggun? Dan kamu benar-benar harus menutupi tato jelek itu. Voila, begitulah caramu membangunkan makhluk buas di dalam diri gadis galak ini. Namun keesokan harinya, Blair tampil dengan tampilan yang benar-benar baru. Lebih buruk lagi, dia berjalan langsung ke Damien. Aku harus berpura-pura memiliki keadaan darurat untuk mencegah terjadinya bencana. Setelah itu aku SMS Blair. Aku belum siap untuk memberitahu semua orang tentang hubungan kita. Tolong mengerti sayang, kamu tahu aku menyukaimu. Itu, seharusnya menghentikan dia untuk mencoba mendekatinya lagi. Meski begitu, saat makan siang, Blair tidak berhenti mengoceh tentang Damien dan menunjukkan pesannya kepadaku. Bukankah dia kasar sekali? Biasanya kamu tidak membiarkan cowok memerintahkanmu. Tidak, dia hanya berpendapat. Aku setuju. Tidak, dia mengerikan. Aku tidak mengerti kenapa kamu menyukainya. Dia manis, hanya saja kamu tidak mengenalnya seperti aku. Cinta kami rumit, tapi itulah yang membuatnya istimewa. Serius kamu menyebut itu cinta? Apa yang kamu tahu? Baiklah, Nona Guru Cinta, jika kamu benar-benar berpengalaman, jadikan pria itu pacarmu. Sukses dan aku akan melepaskan cinta dalam hidupku. Jika tidak, kulakukan yang ku mau. Apa yang Blair beranikan untuk aku lakukan adalah hal yang mustahil. Orang itu, Adrian, sama populernya dengan Damien. Meskipun Damien adalah orang yang ramah, Adrian dijuluki Jack Frost karena penampilan luarnya yang sedingin es. Rumornya, tidak ada yang pernah melihatnya tersenyum. Menyerah? Seperti yang diharapkan. Kalau begitu minggirlah adikku. Karena tidak tahu harus berbuat apa lagi, aku setuju. Ini untuk Blair, untuk Chrissy, untuk kebahagiaan ayah. Hai, Adrian kan? Kamu luang malam ini? Atau kapanpun? Dia menatapku dengan dingin lalu kembali mengobrol dengan Damien. Tolong, aku hanya mencoba memenangkan taruhan dengan kakakku. Satu senyuman darimu sudah cukup untuk menyelamatkan nasib seluruh keluarga dan menghentikan dua gadis menjadi tunawisma. Apa kamu bisa? Adrian menatapku aneh, lalu dia tertawa terbahak-bahak dan meraih tanganku. Tentu saja, tidak sabar menunggu kencan kita malam ini. Aku pergi dalam kebingungan, itu benar-benar terjadi begitu saja? Adrian pasti main-main. Tapi tidak, dia benar-benar muncul di depan pintu rumahku malam itu. Ini berarti aku memenangkan taruhannya, bukan? Jadi aku memanggil Blair untuk menunjukkan padanya tapi dia mengabaikannya. Itu tidak membuktikan apapun, bicaralah padaku saat bocah es menyatakan cintanya padamu. Astaga, kurasa ini artinya aku akan berkencan. Ketegangan di sini sangat terasa. Jadi aku memutuskan untuk memecah keheningan yang canggung. Hei, kita mau kemana? Maksudku, ini sebenarnya bukan kencan sungguhan, kan? Ini sungguhan. Kamu yang ngotot. Aku pasti terlihat sangat bingung sehingga dia melanjutkan. Jangan khawatir, aku tidak akan mempermainkanmu. Menurutku kamu akan menyukai tempatnya. Dulu aku mengira dia tidak bisa tersenyum, tapi ternyata dia terlihat lebih manis saat tersenyum. Bioskop drive-thru. Wow, aku pernah melihatnya di film-film lama, tapi aku tidak menyangka bioskop itu masih ada. Jadi, ada apa dengan kakakmu Chrissy? Kamu menyebutkan taruhan? Kamu tahu kalau Chrissy adalah kakakku? Tentu saja, itu bukan rahasia. Lagi pula, aku berteman dengan pacar Chrissy. Jadi, kamu tahu? Ya, tidak ada rahasia antara aku dan Damien. Dan jangan khawatir, aku mendukungnya. Jadi bisa kamu jawab pertanyaanku sekarang? Aku menyukai sisi berbeda dari Adrian. Jadi sebelum aku bisa menahan diri, aku memberitahunya bahwa taruhannya bukan pada Chrissy, melainkan pada kakak perempuanku yang lain, Blair. Dan aku memancing Blair sebagai Damien untuk melindungi keluargaku, tapi itu hampir tidak berhasil. Wah, itu intens. Rahasia membuat segalanya menjadi rumit. Hidup pasti akan lebih mudah jika kita bisa menjadi diri kita sendiri. Jadi, kenapa kamu memutuskan untuk berkencan denganku? Tidakkah menurutmu itu aneh? Tidak terlalu. Mengalahkan bagaimana gadis-gadis biasanya mengajakku berkencan. Aku tiba di rumah dengan perasaan berada di langit ketujuh, tapi kemudian aku berjalan melewati kamar Chrissy dan melihatnya kesal. Aku bertanya padanya apa yang terjadi. Damien, dia ingin kita go publik, tapi aku bilang padanya aku belum siap. Aku suka ini bersifat pribadi, dan aku tidak ingin Damien terbuka terhadap reaksi balik dan pengawasan. Tapi dia tidak mengerti, dan mengira aku malu padanya. Oh, Chrissy, sungguh menyebalkan. Beri dia waktu, aku yakin dia akan sadar. Tapi pentas sekolahnya beberapa hari lagi. Bagaimana aku bisa naik panggung dalam keadaan seperti ini? Aku benci melihat Chrissy begitu putus asa seperti ini. Dan aku memikirkan tentang Adrian dan apa yang dia katakan saat kencan kami tentang kejujuran. Aku tidak tahu banyak tentang tekanan ketenaran. Tapi aku tahu bahwa perasaanmu ke Damien itu nyata. Menurutku cinta bukanlah sesuatu yang harus kamu sembunyikan. Kejujuran adalah kebijakan terbaik. Ini mungkin sulit pada awalnya, tapi kalian pasti bisa melewatinya bersama-sama. Sekarang mengenai kasusku, aku juga harus mengikuti saranku sendiri dan mengakhiri sabotaseku sebelum menjadi tidak terkendali. Aku berusaha keras memikirkan cara terbaik untuk menyampaikan hal ini kepada Blair saat kami berjalan ke sekolah keesokan harinya. Setelah ragu-ragu, aku menariknya ke samping sebelum masuk sekolah untuk berbicara. Tepat sebelum aku sampai ke bagian utama, Damien berjalan melewatinya dan anehnya, Blair tidak berbuat banyak bahkan untuk berkedip. Melihat kebingunganku, dia berkata,
Kemarin dia mengabaikan semua pesanku. Kamu benar, aku pantas mendapatkan seseorang yang lebih baik. Apa yang ingin kamu katakan padaku? Oh, itu, kencanku dengan Adrian sungguh luar biasa. Itu semua terjadi karena kamu. Jadi, terima kasih dan maaf tentang Damien. Tidak apa-apa. Aneh, apa kakakku yang jatuh cinta benar-benar menyerah begitu saja? Tapi setidaknya semuanya sudah berakhir sekarang. Dan aku bahkan tidak perlu berterus terang lagi. Hari penampilan Chrissy telah tiba. Aku, Adrian, dan Damien memiliki akses di belakang panggung. Sebenarnya aku di sini untuk mendapatkan dukungan emosional karena Chrissy akan memberitahu semua orang tentang hubungannya dengan Damien. Ini juga merupakan kejutan bagi Damien. Dia hanya berpikir kita di sini untuk melihat Chrissy dengan lebih baik. Dia menghentikan penampilannya dan penonton memujanya. Terima kasih semuanya, terima kasih banyak. Sebenarnya hari ini adalah hari yang istimewa karena aku punya sesuatu. Namun tiba-tiba Blair menyerbu ke atas panggung dan merampas mikrofon Chrissy. Bagaimana kalau menjadikannya lebih istimewa dengan berita terkini ini? Semuanya, dia punya pacar rahasia selama ini. Dia membuat pria malang itu bersembunyi di balik bayang-bayang sehingga dia bisa menjaga citranya tetap bersih. Dia telah berbohong ke kalian semua. Apa dia layak mendapatkan dukungan dari kalian? Blair lari kabur begitu dia selesai. Ejekan mulai datang dari kerumunan. Banyak orang mulai mengomentari situasi ini dengan gaya TMZ yang sebenarnya. Apa ini? VMA 2009? Mustahil! Chrissy-ku diambil? Sementara itu, Chrissy mengalami serangan panik dan membeku di atas panggung. Aku tidak tahu harus berbuat apa, begitu pula Damien. Beruntung Adrian tetap tenang dan meraih walkie-talkie yang terhubung ke telinga Chrissy. Chrissy, dengarkan aku. Di saat seperti ini, hanya ada satu jalan keluar, yaitu menghadapi kebenaran dan menarik kembali narasi yang ada. Aku memandang Adrian dan menyadari sesuatu tentang masalahku sendiri. Lebih lanjutnya nanti. Untuk saat ini, mari kita lihat bagaimana Chrissy menangani ini. Ya, inilah pengungkapan besarku. Ya, aku sedang menjalin hubungan, tetapi aku merahasiakannya karena aku ingin memisahkan kehidupan pribadiku dari kehidupan profesional. Menjadi figur publik sekaligus remaja tidak semudah yang kalian bayangkan. Jadi aku tidak ingin menyeret orang yang kucintai ke dalam kehidupan itu terlalu cepat. Kalau dipikir-pikir, mungkin ini bukan cara terbaik untuk mengatasi hal ini. Aku tidak akan menyembunyikan apapun dari penggemarku lagi, dan mereka yang benar-benar mendukungku tidak akan berbicara buruk tentang keputusanku. Semuanya, aku ingin kalian bertemu Damien, pacarku. Penonton menjadi liar. Oh, ini manis sekali. Tapi aku masih punya satu masalah lagi yang harus dihadapi dengan Blair. Aku mencari kemana-mana dan akhirnya menemukannya bersembunyi di bawah bangku penonton. Blair, ini aku. Ayo keluar. Aku mulai berbicara tentang apa yang baru saja terjadi, tapi Blair tidak mau mendengarnya. Aku tahu segalanya, kamu menipuku karena kamu mengira aku idiot. La 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 la. Aku membiarkan dia menyelesaikan kemarahannya dan menenangkan diri. Lalu aku minta maaf dan mengatakan yang sebenarnya. Aku melakukannya hanya karena aku tidak ingin kamu mengejar laki-laki yang sudah punya pacar. Aku tahu aku melakukannya dengan cara yang salah. Tapi aku hanya ingin menjaga keluarga kita tetap bersama. Aku mencintaimu dan tidak ingin lagi berada di tengah kecemburuanmu terhadap Chrissy. Kalau saja kamu memberinya kesempatan, kamu bisa saja jujur padaku. Ini semua karena kamu lebih memilih Chrissy daripada aku, kan? Tidak, tentu saja tidak. Aku hanya ingin melindungimu dan agar tidak ada lagi konflik antara kamu dan Chrissy. Aku minta maaf. Mohon maafkan aku. Sebenarnya aku tidak iri pada Chrissy karena dia terkenal dan cantik. Semua sebenarnya karena kalian sangat dekat. Kita dulu sedekat itu ketika orang tua kita bercerai dan sekarang sepertinya aku telah digantikan. Kejujuran Blair menyentuh perasaanku. Aku memeluknya erat-erat, tapi kemudian aku menyadari bahwa kami tidak sendirian. Sebenarnya aku iri padamu, Blair. Kiernan selalu membicarakan tentangmu dan aku merasa meskipun kami dekat, aku tidak dapat bersaing dengan saudara perempuannya. Oh, jadi ketegangan di antara mereka bukan hanya karena laki-laki, tapi sebenarnya karena aku. Bagiku kalian berdua adalah kakakku yang sebenarnya dan aku sangat mencintai kalian. Ayo pelukan saudara perempuan. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu kalau aku berpura-pura menjadi Damien? Aku mendengar percakapanmu dengan Chrissy. Tidak perlu banyak menggali untuk mengetahui bahwa kamulah yang mengirimiku pesan, bukan Damien yang sebenarnya. Sementara kita melakukannya, aku merasa khawatir kamu masih menyukainya bahkan setelah semua tanda bahaya itu. Nanti biar aku periksa cowok yang kamu suka terlebih dahulu. Kamu terlalu mudah dibutakan oleh ketampanan. Ya ampun, itu sebabnya kita perempuan harus tetap bersatu, terutama jika menyangkut laki-laki. Ada lalat di minumanku. Sangat menjijikkan. Aku tak mau bayar ini. Anak itu menjejalkan segelas limun di tanganku, lalu kabur. Kulihat kau jatuhkan itu ke dalamnya, dan itu bahkan bukan lalat sungguhan. Hei, berhenti! Aku meneriakinya, tapi terlambat. Dia sudah menghilang. Dan begitu juga para pelangganku yang tersisa. Sial, itu sudah ketiga kalinya minggu ini. Dan aku tahu persis siapa dalang di balik ini. Michael! Aku melotot melewati pagar, lalu menerjang ke arah kios limunnya.
Melihat senyumannya yang dibuat-buat, aku semakin marah sampai akhirnya kutumpahkan segelas limun itu ke atas sepatunya, merebut $1 dari tangannya, lalu berjalan pergi. Kalian tahu, aku Amy, dan aku tipe cewek yang tahu apa yang dimau dan dapat apa yang diinginkan. Dan apa yang ku mau adalah Mike mengaku kalah dan berhenti mengganggu bisnisku. Aku sudah menjalani misi ini 10 tahun lamanya. Aku tak bercanda. Ini perang sungguhan di antara kami. Ini bukan permainan atau apapun. Terutama sekarang saat orang tua kami terlibat dalam hal ini. Kalian tahu, orang tuaku dan orang tuanya bersahabat. Malah, mereka sangat dekat sampai aku cukup yakin dulu ibu kami merencanakan kehamilan bersama. Jadi aku dan Mike dilahirkan hanya berjarak 1 minggu. Dan tentu saja aku lahir sebelum dia. Jadi begitulah. Aku sudah menang sejak babak pertama. Di depanmu, Mikey. Tapi yang lebih buruk daripada pesta ulang tahun gabungan, liburan patungan, dan menjadi teman sekelas dengannya selama lebih dari 12 tahun, aku harus tinggal bersebelahan dengannya juga. Ya, orang tua kami sengaja pindah bersebelahan karena mereka pikir membesarkan kami bersama akan menyenangkan. Mereka memimpikan kami menjadi sahabat karib seperti mereka. Tak mungkin. Sebaliknya, ketidaksukaan kami satu sama lain dimulai sejak usia dini. Kapanpun Mike datang, dia akan melempar boneka Barbieku ke sudut ruangan, memotong rambut mereka, lalu membungkus rumah bonekaku dengan tisu toilet. Jadi, aku membalasnya dengan mengubah kamarnya menjadi ladang ranjau Lego. Lalu ku gambar bunga di wajahnya yang bodoh sementara dia sedang tidur siang. Orang tua kami menganggap hal ini sebagai hal-hal lucu yang dilakukan anak-anak. Tapi tak ada satupun dari ini yang lucu. Ini artinya perang. Perseteruan kami memanas saat kami mulai sekolah. Semuanya jadi persaingan di antara kami, mulai dari nilai, aktivitas sekolah, dan bahkan hanya untuk berebut tempat duduk dekat jendela di bus sekolah. Pernah, sebelum liburan musim panas dimulai, guru kami menyarankan yaitu saat liburan, kami bisa bersenang-senang membantu orang tua kami dengan aktivitas bermanfaat, misalnya membuat produk buatan sendiri dan menjualnya di halaman depan rumah. Saat mendengar itu, aku melihat tampang Mike yang menantang, dan tahu ini hanya berarti satu hal. Baiklah kalau begitu, permainan dimulai. Di hari pertama, aku bangun pagi-pagi untuk menyiapkan stand limun di depan halaman rumahku. Tapi kemudian kulihat ke kiri. Dan coba tebak apa yang kulihat di halaman Mikey tersayang. Yah, sebuah stand limun. Kenapa sih dia jadi penjiplak? Kami berdua nampaknya menarik banyak pelanggan, tapi aku tak tahu apa perasaanku saja, tapi sepertinya dia menjual lebih banyak daripada aku. Jadi, selama musim panas, kugunakan keuntunganku untuk mengupgrade stand limunku sedikit demi sedikit dengan dekorasi menarik, promosi, dan bahkan menambah es serut lemon ke dalam menu. Akhirnya, antrianku terlihat lebih panjang daripada Mike. Es serut lemonnya berhasil. Tapi kemudian, sebuah pengeras suara berbunyi dari sebelah. Datang dan coba es teh baruku. Buatan sendiri dengan resep rahasia. Coba hari ini dengan harga perkenalan setengah harga. Yang membuatku sangat kecewa, kebanyakan orang di antrianku pergi dan datang ke stand milik Mike. Dia licik. Lalu parahnya, dia mulai memutar lagu-lagu asik untuk menarik perhatian orang. Musim panas berakhir. Tapi itu baru saja menghidupkan mimpi wirausaha di hati kecil kami. Jadi, sepanjang liburan musim panas berikutnya, kami terus membangun usaha kami. Kukembangkan standku dengan menjual aneka minuman, cemilan, dan makanan cepat saji, dengan layanan pesan antar pula. Pernah, dengan bantuan temanku, kami masukkan layanan cuci mobil. Di lain waktu, kami membuka penitipan anak kecil di taman kami, sehingga orang tua yang sibuk bisa menitipkan anaknya untuk beberapa jam, dan menikmati minuman selagi mereka di sana. Terdengar hebat, ya kan? Tapi apa kalian tahu? Apapun yang kujual, apapun yang kulakukan, beberapa hari kemudian Mike akan melakukan hal yang sama. Persis. Dan kemudian dia berani-beraninya menuduh aku yang meniru idenya. Dia sangat menyebalkan. Oh ya, sekarang di umur 17, apa yang mulanya sekedar hobi yang menyenangkan sekarang sudah sangat berkembang. Sampai akhirnya aku membuka kedai kecil di garasiku. Pada mulanya, ini masuk akal, karena itu artinya aku dapat pelanggan tak peduli cuaca. Ditambah, ada beberapa meja di luar, dan tak menyombong sih, tapi tempat duduknya jarang sekali kosong. Tapi kemudian tentu saja, bisa kalian tebak, Mike juga mengubah garasinya jadi kedai kecil. Kedai kami jadi lokasi terkenal di lingkungan kami.
dan mereka terbukti sangat populer sampai orang tua kami terus menjalankannya setahun penuh. Aku sangat marah karena apapun yang aku lakukan, Mike akan menirunya juga. Kemudian yang bikin aku makin jengkel, dia mengirim teman-temannya berkeliling di hari Sabtu. Lalu mereka hanya duduk-duduk di sana memenuhi tempat, sementara hanya memesan kopi. Jadi, aku mengirim temanku Cynthia ke kedainya, dan dia pura-pura keracunan makanan setelah memakan makanan mereka. Lalu dia mulai pura-pura tersedak, dan bolak-balik ke kamar kecil hingga semua pengunjung panik dan pergi. Tapi kemudian dia mulai menyebarkan ulasan negatif tentang tempat kami di internet, dan aku lakukan hal yang sama sebagai balasan. Tak ada akhir dari perselisihan ini, kapanpun. Tapi aku tak akan menyerah. Aku tahu Mike suka sekali sama cewek bernama Stacy di kelas sains. Dan suatu kali sepulang sekolah, aku lihat Mike mengajaknya ke rumah. Mungkin untuk membuatnya bosan dengan bualannya yang tidak masuk akal tentang bisnisnya yang payah lagi. Jadi dengan cepat aku berdandan dan ganti pakaian memakai gaun yang cantik. Waktunya pertunjukan, sayang. Aku pergi ke rumah Mike tepat saat melihatnya menyajikan ke Stacy hidangan khas kedainya. Aku berakting dan langsung menghampirinya. Kau menyelingkuhiku dengan gadis ini? Dia bukan apa-apa dibanding aku. Teganya kau. Aku terus membuat keributan, menjambak rambut Mike dan menjerit, sampai Stacy kelihatan sangat canggung dan membuat alasan untuk pergi. Berhasil. Tapi, Mike sepertinya tak menganggap ini lucu. Aku sebenarnya tak pernah melihatnya semarah ini sebelumnya. Telinganya memerah, lalu dia berteriak padaku. Amy, persaingan atau bukan, apa aku pernah mencampuri kehidupan pribadimu? Kau sudah terlewat batas kali ini. Dia menjatuhkan minuman yang dia buat untuk Stacy, lalu mencibir sambil berjalan pergi. Karena kamu sudah masuk sendiri, kau bisa keluar sendiri. Jadi, sepertinya aku sudah memenangkan babak ini. Tapi, kenapa aku tak merasa senang sama sekali? Dan yang terlebih lagi, merasa malu. Setelah itu, Mike bahkan tak mau menatap mataku. Terserahlah, maksudku, dia akan segera melunak dan mengacaukan usahaku lagi. Ya kan? Kemudian suatu hari aku pulang sekolah mendapati orang tuaku duduk dengan orang asing, pria berpenampilan profesional. Mereka memanggilku untuk bergabung. Kemudian pria itu memberitahuku kalau dia mau membuka usaha waralaba makanan cepat saji di lingkungan ini. Ketika melihatku tak begitu tertarik dengan apa yang dikatakannya, dengan ketus dia berkata, "Ayolah, kau paham maksudku? Akan jadi konyol jika ada 3 resto cepat saji yang semua berada di satu tempat, ya kan? Dan ayo kita akui saja, milikmu itu hanya sekedar hobi anak kecil yang seru, yang tak akan pernah berkembang. Terima ini." Dia mengeluarkan amplop, "Dan fokuslah dengan nilaimu. Serahkan saja bisnis pada orang dewasa." Naik pitam, kurenggut amplop itu darinya. Ya, isinya penuh dengan uang dolar. Beraninya dia mencoba menyogokku. Dasar brengsek. Jadi kulemparkan kembali padanya lalu cepat pergi. "Pikirkan ini, Amy." Pria itu berteriak padaku. "Jangan membuat keputusan yang akan kau sesali." Keesokan harinya saat aku pulang dari sekolah, pria itu duduk di kedaiku makan pancakeku yang luar biasa. Kenapa dia tak paham juga? Kudatangi dia dan menyuruhnya pergi. Dia nyengir padaku lalu berkata, ini rasanya enak. Kau tahu, kurasa ada ruang untuk kita berdua berbisnis. Yang harus kau lakukan hanya menghapus beberapa menumu." Dia menunjuk pada pancake itu. Dan menyebarkan beberapa rumor tentang kedai Mike yang tak memenuhi syarat agar ditutup. Dan aku akan membiarkan kedaimu. Melihat raut mukaku yang bingung, dia menambahkan penekanan lain. "Aku hanya memberitahumu hal ini karena aku tahu kau gadis yang pintar. Lebih pintar dari pemuda itu. Jadi, pilihlah dengan bijak." Nah, itu benar, aku memang lebih pintar dari Mike. Tapi ini sungguh gila. Aku menghabiskan sepanjang malam mempertimbangkan hal ini. Maksudku, tak mungkin aku bisa bersaing melawan waralaba terkenal. Tapi dengan cara ini, aku punya sedikit peluang, ya kan? Tapi, semenyebalkan Mike, apa aku bisa lakukan hal ini padanya? Jam 2 pagi aku duduk di ranjang, masih begitu terpukul dengan semua ini. Aku bergegas ke rumah sebelah dan melempar kerikil ke jendela Mike. Lampu di kamarnya segera menyala. Jelas, dia juga tak bisa tidur. Dia melongok keluar dan melihatku, lalu bergabung denganku di teras dan kami duduk terdiam di sana cukup lama. Kemudian dia bicara, "Ames, pancake towermu itu luar biasa enak, sungguhan." Menghela napas ku jawab, "Jujur saja, aku ngiler hanya membayangkan burger 2 susun milikmu."
Tapi jika kita tidak menghapus hidangan itu dari menu kita, kurasa pria itu akan cari cara untuk menutup usaha kita. Mike menggelengkan kepala. Tapi Ames yang kukenal tak akan menyerah semudah itu, ya kan? Aku menghela napas lebih panjang. Ya, tapi kali ini berbeda. Mereka waralaba terkenal. Kedai kecil kita tak mungkin bisa bertahan lama, cepat atau lambat. Kemudian kami kembali terdiam dalam keheningan yang menyedihkan. Kurasa kita bisa melakukannya. Kita bisa lakukan ini sama-sama. Mike tiba-tiba berdiri dan menunjuk rumah kami. Kita punya cukup tempat untuk membuka satu kedai besar. Hah, bagaimana menurutmu? Aku dan dia bekerja sama? Apa itu bisa berhasil? Tapi, ya, tak ada yang tak mungkin untuk Amy si gadis tangguh. Aku tersenyum lebar padanya. Ayo, yuk kita berjuang hingga napas penghabisan. Jadi tepat esok harinya kami menyatukan kekuatan dan mulai mempersiapkan pembukaan dari penggabungan kedai. Wajar saja, orang tua kami tentunya bersemangat dengan ide tersebut. Dengan senang hati mereka merobohkan pagar dan bahkan membangun koridor bersama untuk menghubungkan rumah kami. Kami sekarang resmi terdaftar sebagai satu bisnis dan mendapatkan sertifikat kebersihan, keamanan untuk semua makanan kami. Kalian tahu dokumen-dokumen resmi yang membosankan itu? Mengenai pria waralaba itu, ternyata orang-orang di kota setia pada kami. Jadi saat cerita dari trik kotornya itu menyebar, semua orang bilang akan memboikot restorannya jika dia membukanya lagi. Dia pun menghilang bagai ditelan bumi. Hah, itulah karma untukmu. Apa yang terjadi selanjutnya? Nah, aku dan Mike masih menjalankan bisnis kami bersama, dan itu berjalan cukup baik sampai saat ini. Ini benar-benar usaha keluarga, dengan semua orang turut membantu. Sebenarnya, menjalankan bisnis bersama-sama ternyata jauh lebih menyenangkan daripada bersaing satu sama lain. Mungkin Mike tak seburuk yang kubayangkan selama ini, dan terkadang aku masih suka mengklaim aku ini ceweknya. Saat ku pergoki ada cewek yang mengamatinya. Kurasa dia perlu belajar terbiasa memiliki satu perempuan saja dalam hidupnya, dan memikirkan hal itu, kurasa selama ini itu adalah aku. Aku sedang duduk di sofa nonton film dengan ibu dan ayahku. Ketika tiba-tiba, pintu terbanting dan kami semua menoleh untuk memeriksa apa yang terjadi. Ya, itu kakak perempuanku, Taylor, yang masuk. Dia merebahkan diri di sofa dan menaruh kakinya di atas meja. Kemudian, saat dia melihat-lihat ponselnya, dia melihat ke arah kami dan bersungut. Kenapa kalian semua melongo melihatku seperti aku ini hewan di kebun binatang? Apa aku tak diterima di sini? Kebingungan, ibuku langsung menjawab, "Tidak, sayang. Kami semua senang kamu sudah pulang." Kemudian ibu menoleh padaku. Sayang, pergi ambilkan kakakmu minum." Aku lompat berdiri dan lakukan yang ibu minta. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Kenapa semua orang membiarkan Taylor begitu saja dengan kebiasaan anak muda kurang ajarnya? Kalian tahu, setelah pertengkaran hebat dengan ibu, dia pergi dari rumah saat berusia 18 dan tak pulang selama 7 tahun lamanya. Ibu terlihat begitu lega dia kembali. Jadi kuputuskan untuk mengabaikan kelakuan Taylor dan mengikutinya saja. Sore itu, ibu memintaku pergi ke toko bahan makanan dengannya. Jadi kami bisa belikan Taylor makanan favoritnya sebagai ucapan selamat datang kembali. Lalu kami menghabiskan waktu lama sekali menyiapkan hidangan lezat ini. Dengan bersemangat, aku segera menuju kamar Taylor dan mengetuk pintunya. "Taylor, makan malam sudah siap." Dia berteriak balik. Pergi! "Tapi ini hamburger, dan kita punya pencuci mulut spesial," jawabku. Aku benci hamburger. Dan tak mungkin aku makan pencuci mulut yang syarat gula. Aku turun ke bawah dan memberitahu ibuku dia tak datang. Ibu mengangkat bahu dan mencoba bersikap seolah itu tak masalah, tapi bisa kulihat kesedihan di matanya. Ayah berusaha meyakinkannya dengan berkata, Dia mungkin hanya butuh waktu menyesuaikan diri. "Ya, dia mungkin hanya lelah," aku menambahkan. Ibu memaksakan senyuman dan berterima kasih pada kami berdua, lalu menyiapkan sepiring makanan dan memintaku membawakannya untuk Taylor. Ku ketuk pintu dan memberitahunya kalau makanannya ada di luar. Dia jawab berteriak kepadaku. Bawa pergi! Aku tak menginginkannya. Ku tinggalkan itu di luar kamarnya. Tapi kemudian, saat ibu pergi ke atas untuk tidur, ia melihat piring makanan tak tersentuh itu masih di sana. Ibu mengambilnya untuk dibawa ke bawah dan membuatnya seolah itu bukan masalah besar. Ia tak bisa membodohiku. Aku bisa tahu kalau ibu menggigit permen karetnya untuk menahan tangis. Saat masih kecil, aku mengidolakan kakakku yang cantik dan penuh semangat. Aku suka sekali cara dia berpakaian tabrak warna,
caranya yang keren dalam menata rambut, dan sifatnya yang riang. Masalahnya, sepertinya dia tak suka padaku. Yang dia lakukan hanya memanggilku anak manja, membanting pintu kamarnya di depan mukaku, dan menyuruhku menjauh darinya. 7 tahun sudah, dan kukira semuanya akan berubah. Dia bukan remaja lagi. Dia dewasa. Tapi tidak. Terlihat jelas kalau Taylor membenciku bahkan lebih dari sebelumnya. Aku tak tahu kenapa. Tidakkah dia melihatku sebagai adik yang ideal karena kami punya ayah yang berbeda? Kalian tahu, ayahku bukan ayahnya. Karena ayahnya pergi saat dia masih kecil. Kemudian ibu bertemu ayahku dan mengandungku. Aku tak tahu. Aku cuma belum mengerti kenapa dia sangat tak suka padaku. Minggu demi minggu berlalu, tapi Taylor sepertinya belum menyesuaikan diri sama sekali. Perilakunya makin memburuk. Dia menyetel musik keras-keras hingga dini hari. Dia mengotori rumah dengan pakaiannya, piring-piring, cangkir, dan lainnya. Dia adalah orang paling berantakan yang pernah ada, dan sama sekali tak pernah membereskan sendiri. Suatu kali, aku turun ke bawah, melihatnya duduk di meja makan, mengunyah sandwich yang kubuat untuk bekal. Kemudian, saat aku dengan sopan memberitahunya hal ini, dia mendengus dan berkata, Lagian sandwichnya menjijikkan, jadi kubantu kau menghabiskannya. lalu dia membawa mobil ibu tanpa izin padanya. Dan artinya, ibu harus naik bus ke kantor dan akhirnya terlambat. Saat ibu membicarakan soal itu dengannya, Taylor hanya nyengir, melempar kunci mobil padanya dan berkata, Bensin mau habis. lalu berlalu pergi. Ibu berusaha tetap tenang dan mengalihkan dirinya sendiri dengan berbenah. Jadi aku berusaha memeluknya, tapi dia menolakku dan menyuruhku untuk pergi. Aku merasa Taylor bisa bebas melakukan apa saja, sementara aku orang yang dibentak tanpa alasan. Tetap saja, Taylor pasti mengalami masa sulit, ya kan? Mungkin dia cuma butuh lebih banyak waktu untuk terhubung dengan ibu lagi. Kemudian kedamaian akan kembali di rumah tangga kami. Tepat saat kukira semuanya tak mungkin bisa lebih buruk, ternyata begitu. Aku sedang membaca di ruang tamu saat ku dengar suara dari luar. Aku keluar untuk memeriksa dan melihat ibu dan ayah bicara dengan tetangga baru kami. Mereka kelihatannya ramah. Kemudian Taylor muncul dan menyeringai mengatakan, Berteman dengan tetangga ya, Bu. dengan bingung ibu berkata, Taylor, ini Bill, teman sekelasku dan tetangga baru kita. Bukankah ini dunia yang sempit? Jadi, Anda seumuran ibuku? Wow, Anda tak terlihat seumuran. Tunggu dulu. Bukankah ibu bilang pernah naksir dengan yang namanya Bill? Aku tahu kenapa. Sayang sekali ibu terburu-buru menikah lagi, ya kan? Ibu dan Bill memandang canggung, sementara ayah menggertakkan gigi. Oh, ayah tak terlihat senang. Senang bertemu denganmu, Bill. Ibu bergumam sebelum ia menarik ayah dan Taylor masuk. Di balik pintu, ibu merengut ke Taylor, tapi dia hanya mengangkat bahu dan pergi. Ini pasti membuat ayah kepikiran, karena di malam itu, aku tak sengaja mendengar ayah bertanya pada ibu. Kenapa kau tak pernah menyebutkan soal Bill sebelumnya? Sayang, itu cuma sekedar suka saat aku masih remaja. Kau tahu seperti apa kan? Ya, tentu. Ayah menggaruk kepalanya. Sekarang aku terjebak di tengah semua ketegangan ini. Dan ini semua karena Taylor yang bikin ulah lagi. Kemudian, beberapa hari berikutnya, ayah pulang kerja dan langsung marah-marah. Bang menelpon. Rupanya aku menghabiskan banyak uang di toko jam. Apa ini kau? Ibu menggelengkan kepala. Aku juga tak tahu apa-apa. Kemudian Taylor menyelinap masuk. Ngomongin beli barang, kita perlu membelikan sesuatu untuk ulang tahun Bill. Maksudku, dia mengundang kita semua, jadi tak sopan kalau tidak belikan. Oh, aku tahu ibu belum memberitahu ayah kalau Bill sudah mengundang seluruh keluarga ke pestanya. Ayah melihat ibu dengan raut tak percaya dan geram. Oh, begitu. Kau pakai uangku untuk membelikan kekasih SMA-mu jam tangan mahal. Dengarkan dirimu sendiri. Kau ini bersikap konyol. Aku tak akan diam di sini dan mendengarkan tuduhanmu seperti ini. Kemudian, ibu cepat pergi. Aku sangat ingin memberitahu mereka kalau pagi ini aku sudah melihat Taylor berlama-lama di kamar mereka. Terlihat sangat mencurigakan. Tapi bagaimana bisa aku membahasnya saat suasananya begitu tegang? Kuputuskan aku perlu menghadapi sumber masalahnya. Taylor, kemudian hanya ada kami berdua. Kukatakan padanya, aku tahu itu kamu. Kulihat kau mengintip barang-barang ibu. Dia hanya mengangkat bahu dan menjawab, Helen kecil, kelihatannya kau ini lebih pintar daripada penampilanmu. Ya, memang. Terus kenapa? kenapa kau jahat sekali? Ibu dan ayah bisa saja berpisah karena kamu.
Yang membuatku kaget, dia menyeringai sambil mengatakan, Nah, itulah rencanaku. Kenapa kau bisa rasakan keluarga bahagia sementara aku terjebak di sini tanpa ayahku? "Apa? Bagaimana bisa dia seegois itu? Aku tak bisa menahan lagi frustasiku. Bagaimana bisa kamu lakukan ini terhadap ibu? Aku tak akan membiarkan kau lepas dari hal ini." Apa iya? Dan apa tepatnya yang akan dilakukan tikus pendiam sepertimu soal ini? Lalu dia mendorongku dan berjalan pergi. Aku tahu aku harus memberitahu ibu, tapi ini artinya membuat hatinya hancur. Aku akan melakukannya. Aku hanya perlu temukan cara yang lembut untuk memberitahu. Kalau putri tercintanya mendapat kesenangan dengan menghancurkan kehidupannya. Tapi kemudian, sebelum aku sempat cari jalan keluar, sesuatu yang mengerikan terjadi. Keesokan harinya, aku sampai rumah dari sekolah, mendapati ibu dan ayah di dapur. Ayah melipat tangannya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dan ibu menangis saat dia dengan sedih menatap beberapa berkas di atas meja di depannya. Formulir perceraian. "A- Apa yang terjadi? Kau harus percaya padaku. Aku tak selingkuh dari ayahmu." Kemudian ayah menyelanya. Berhentilah berbohong. Aku bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kemudian dia membanting setumpuk foto-foto di atas meja. Dalam foto itu, ibu sedang mencium Bill di sebuah kafe. Hah? Ini tak masuk akal. Aku tak paham. Aku tak menemui Bill kemarin. Aku menemui temanku, Sandra. Tapi ayah cuma makin marah. Kemudian menarik tas kopernya ke arah pintu. Berhenti berbohong. Aku bisa lihat apa yang terjadi jelas sekali. Aku tak bisa lagi percaya padamu. Kemudian dia pergi. Ibu menangis lebih keras setelahnya. Aku tak tahu harus berkata atau bereaksi seperti apa. Aku ingin mempercayai ibu, tapi foto itu menunjukkan yang sebaliknya. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan Taylor masuk, memandang ibuku menangis mencurahkan perasaannya, dan menyeringai senang. Kemudian pergi ke atas. Itu benar, Taylor. Dia pasti ada hubungannya dengan ini, jadi aku terus memantaunya. Saat aku lewat kamarnya, ku dengar dia sedang menelpon. Dan tanpa berpikir panjang, aku pergi mencari ibu dan menyeretnya ke atas. Pokoknya, aku berhutang budi kali ini, bro. Ya, foto itu berhasil. Ya, terima kasih. Keterampilan Photoshopmu cemerlang sekali. Fotonya kelihatan seperti sungguhan. Hahaha. Ibuku terpaku. Beberapa detik kemudian, ibu mendorong pintunya terbuka, lalu ibu memandang Taylor dan mengucapkan kata-kata. "Kenapa?" Taylor menatap tercengang, tapi kemudian dia mengangkat bahu dan menjawab. Ini balas dendam karena menyayanginya. Dia menunjukku. Lebih daripada kau menyayangiku. Aku ingin kalian semua menderita karena hidup bahagia bersama. Kenapa dia punya kalian berdua, sementara aku tak dapat apa-apa? Murka. Ibu menampar Taylor di wajahnya dan berteriak. "Aku malu padamu, dan aku ingin kamu pergi sekarang juga." Taylor memegangi wajahnya dan menggertak balik. Dengan senang hati. Toh aku juga benci di sini. Kemudian dia bergegas keluar ruangan, membanting pintu di belakangnya. Aku memeluk ibu, dan kami berdua mulai menangis. Keluarga bahagiaku sudah dihancurkan, dan semua karena kakakku cemburu dan mengira ibu lebih menyayangiku. Ini semua sangat gila. Kemudian, malam harinya, ibu menerima telepon dari rumah sakit. Wajah ibu jadi pucat saat memberitahuku kalau Taylor baru saja tabrakan mobil. Kami bergegas ke rumah sakit, dan dokter memberitahu kami Taylor butuh operasi darurat. Tapi dia sudah kehilangan banyak sekali darah. Dia perlu transfusi darah. Masalahnya, golongan darahnya langka, tapi untungnya sama dengan ibu. Jadi tanpa ragu, ibu mengatakan kepada dokter untuk mengambil darah sebanyak yang Taylor butuhkan untuk menyelamatkannya. Setelah donor, ibu tak pulih secepat yang diperkirakan. Sebaliknya, dia jadi lemah dan butuh perawatan medis. Jadi saat ini, Taylor ada di ruang operasi, dan ibu ada di ICU. Ini menakutkan. Bagaimana jika aku kehilangan mereka berdua? Kutelepon ayah dan menceritakan semua yang terjadi padanya. Lalu ia segera ke rumah sakit. Penantian itu sungguh menyiksa. Tapi saat dokter datang dan memberitahu kalau mereka berdua akan baik-baik saja, dan aku bisa menemui Taylor, aku menangis bahagia. Melihatnya terbaring di sana, memar dan ketakutan, kulihat sisi rapuh dirinya yang tak pernah kulihat sebelumnya. Jadi, kurahi tangannya dan ceritakan apa yang ibu lakukan untuknya. Dia terlihat malu dan berpaling dariku,
lalu bergumam bagaimana dia menyesal akan segalanya. Setelah itu, ayah dan aku membesuk mereka berdua setiap hari. Ayah datang ke rumah sakit juga untuk memeriksa apakah semuanya oke. Tapi dia menunggu di luar ruang ibu karena dia tahu ibu masih marah. Akhirnya, ibu pulang. Lalu seminggu berikutnya, Taylor juga dipulangkan. Kami pergi menjemput Taylor, dan meski ibu dan dia tak bicara, aku bisa rasakan kehangatan di antara mereka. Malam itu, saat kami makan malam santai, Taylor berdeham menjernihkan suaranya, lalu mengatakan, Semuanya, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku tahu aku sudah bersikap sangat kurang ajar, dan aku minta maaf. Ibu, kukira ibu tak menyayangiku, karena aku ini pengingat masa lalumu, dan merusak kebahagiaan keluarga barumu. Tapi aku tahu sekarang betapa sakralnya ikatan ibu dan anak. Ibu tak pernah mengesampingkanku. Aku sendiri yang begitu. Dan Anne, aku minta maaf. Aku belum bisa menjadi kakak yang seharusnya untukmu. Aku iri padamu. Tapi aku salah merasa seperti itu. Kuharapkan kalian berdua bisa memaafkanku. ayah juga minta maaf ke ibu karena salah paham padanya. Kami semua menangis terseduh. Kemudian kami semua saling berpelukan. Kami tak perlu katakan apapun. Tindakan kami sudah cukup. Kami adalah keluarga, dan kami saling menyayangi. Keluarga tak selalu terbuka, tapi keluarga adalah keluarga, melewati masa suka dan duka. Dan mereka layak diperjuangkan. Tak peduli terkadang mereka luar biasa menyebalkan. Percayalah padaku, aku tahu semua itu. Kala itu cuma hari sekolah biasa dan aku sedang membereskan lokerku ketika tiba-tiba aku mendengar bisikan pelan dan memperhatikan kalau semua orang sedang menatap sesuatu. Oke, jadi ternyata itu bukan sesuatu, tapi seseorang. Karena cewek cantik ini berjalan di koridor seperti landasan pacu atau semacamnya. Kenapa semua orang ternganga saat melihatnya, langsung menyambutnya dan menempelkan buku catatan di wajahnya untuk ditandatanganinya. Kupeluk bukuku dan bergumam, astaga, tidak ada yang istimewa darinya. Jadi, namaku Lily dan aku hanyalah cewek biasa. Keluargaku ya normal-normal saja, penampilanku normal, dan status sosialku ya itu juga normal. Aku cuma menjalani hidup, itu saja. Tidak ada hal menarik yang pernah terjadi pada cewek biasa sepertiku. Oh, aku mau jadi seperti cewek-cewek yang berpenampilan sempurna di Instagram. Mereka sangat sempurna dengan kulit bersih, baju keren, dan rambut berkilau. Tapi cewek-cewek itu berbeda. Mereka berasal dari dunia yang berbeda. Oh, baiklah, setidaknya aku masih punya buku-bukuku, sahabatku Sarah, dan pacarku yang manis, Brian. Tapi ini semua berubah ketika Stacy tampil memukau di sekolah dengan penampilannya yang sempurna. Dan rutinitas aku sangat manis dan ramah. Ya, benar. Jadi, bagaimana jika dia memiliki wajah yang cantik dan pernah masuk ke dalam beberapa acara TV? Di balik kilauan palsunya, dia jelas tidak secantik itu. Aku masuk ke kelas bahasa Inggris dan melihatnya duduk di meja di sebelah mejaku. Bagus. Aku bahkan tidak bisa duduk karena semua orang mengelilinginya, menanyakan pertanyaan bodoh seperti, "Shampoo apa yang kamu pakai?" Dan, "Apa kamu mendapat istirahat camilan saat syuting?" Astaga, beri aku waktu istirahat. Lalu ketika aku akhirnya berhasil duduk, dia tersenyum padaku. Dan dengan suara manis yang menyakitkan hati berkata, "Hai, kuharap tidak apa-apa aku duduk di sini. Aku Stacy." Ya, tentu saja. Aku memaksakan diri untuk tersenyum kembali, tapi di dalam hati kemarahanku sudah memuncak. Menurut cewek ini, siapa dia? Jadi kenapa memangnya jika dia cantik? Aku yakin dia hanya peduli pada penampilannya dan tidak pernah belajar. Ya, semua orang akan segera menyadari betapa bodohnya dia. Lalu, suatu saat jam istirahat, Stacy si boneka Barbie yang masih hidup menyarankan agar kami membuat buku tahunan. Dan sekarang semua orang memperlakukannya seperti dia berhasil mendamaikan dunia atau semacamnya. Kalian tahu apa yang paling parah? Aku sudah bilang begitu selama bertahun-tahun belakangan, tapi tidak ada yang mendengarkanku. Dan coba tebak siapa yang menerima begitu banyak kartu selamat datang dan surat cinta, hingga terjatuh dari lokernya dan menghalangi lorongnya. Ya, Stacy. Astaga. Sudah berminggu-minggu. Kapan ini akan berhenti? Aku benci cara dia berterima kasih kepada semua orang dan tersipu. Aku perlu berada di dekat orang waras yang tidak mengira matahari bersinar dari dirinya. Dan dia ada di mana-mana. Itu membuatku mual. Tapi syukurlah waktu makan siangnya. Itu menjadi satu-satunya waktu damai dalam sehari bagiku. Saat aku bisa berkumpul dengan Sarah dan tidak perlu mengkhawatirkan Stacy. Tapi, apa ini? Apa yang dilakukan boneka Barbie itu sambil duduk di meja kami?
dan berbicara dengan sahabatku. Aku berjalan ke sana dan meletakkan nampanku di sebelah Sarah. Oh, hai Lily. Stacy baru saja mengatakan hal yang paling lucu. Bagus, gumamku pelan. Makan siang cobaan berat. Sarah mengabaikanku dan terus menanyakan pertanyaan bodoh kepada Stacy seperti, apa lawan mainmu Kyle sama gantengnya di kehidupan nyata? Dan, bagaimana kamu memadukan rok bermotif dan kaos berwarna? Kemudian pada hari itu, karena tumpahan cat di karya seni, aku terlambat 5 menit keluar. Sarah setuju untuk mengantarku pulang, tapi ketika aku pergi ke tempat parkir, mobilnya tidak ada di sana. Lalu aku memeriksa ponselku dan melihat dia mengirimiku pesan. Kamu di mana? Aku sudah tidak sabar, jadi aku pergi dulu bersama Stacy. Sampai jumpa besok, X. Apa? Apa dia meninggalkanku untuk memberikan tumpangan palsu itu? Kami sudah berteman sejak kecil. Bagaimana dia bisa tertipu karena tindakan Stacy dan membuang persahabatan kami begitu saja? Merasa marah ku balas pesannya. Kamu meninggalkanku karena si populer itu? Bagaimana kamu bisa? Aku mengerti, yang baru masuk, yang lama keluar. Terima kasih banyak. Ponselku berbunyi saat dia menjawab. Lily, kamu tahu bukan seperti itu. Rumahmu dekat dari sekolah, sementara rumah Stacy jauh dan dia harus kembali tepat waktu untuk bersiap-siap untuk jadwal syutingnya. Lebih marah dari sebelumnya, aku langsung mengetik pesan balasan. Terserah, sayang sekali kamu akan selalu menjadi bukan siapa-siapa di matanya. Dia hanya memanfaatkan kamu untuk tumpangan gratis. Lalu kulemparkan ponselku ke tempat tidur. Aku sudah muak. Sarah telah menentukan pilihannya dan berteman dengan si palsu itu. Daripada aku, Sarah mungkin telah jatuh ke dalam perangkat Stacy, tapi setidaknya aku masih punya Brian, ya kan? Suatu sore aku sedang berbicara dengannya di halaman sekolah ketika Stacy terhuyung-huyung lewat. Bahkan usahanya berjalan terlalu keras pun menyebalkan. Dia tersenyum ke arah Brianku. Lalu dia dengan sengaja tersandung dan menjatuhkan buku yang dipegangnya. Aku meraih lengan Brian untuk menghentikannya mendekat, tapi dia melepaskan diri dari cengkramanku dan tetap menghampirinya. Aku melihat dia membantunya mengambil buku-bukunya dan dia tersipu dan mengucapkan, terima kasih. Dia yang terburuk. Ketika dia berjalan kembali ke arahku dengan seringai lebar di wajahnya, aku tak tahan lagi, jadi aku berteriak padanya. Beraninya kau meninggalkanku untuk membantunya. Dia menatapku dengan bingung. Lily, aku cuma membantunya. Ya, benar. Kamu tahu dia sengaja menjatuhkannya untuk menarik perhatianmu. Tapi kamu tetap mendatanginya karena menurutmu dia lebih cantik dariku. Dia menghela napas. Kamu konyol. Tahukah kamu, aku tidak bisa lagi menghadapi rasa cemburu egoismu. Anggap saja hari ini sudah selesai. Kita putus. Lalu dia pergi. Aku berdiri di sana mengawasinya, berharap dia menjadi tenang dan kembali. Namun dia tidak melakukannya. Ini semua salah Stacy. Dia telah mencuri sahabatku dan pacarku. Tidak lagi, ini waktunya untuk menunjukkan padanya bahwa dia tidak begitu sempurna. Aku menelusuri halaman media sosialnya untuk mencari ide. Dan langsung terlihat bahwa dia memikat para cowok dengan perut kencang yang mengendarai sepeda motor. Sangat mudah ditebak. Kutemukan situs web di mana aku bisa memperkerjakan seorang cowok untuk mempermainkan hatinya. Lalu membuangnya. Sudah saatnya dia menyadari betapa menyebalkannya merasa tidak diinginkan dan tidak berharga. Hah! Aku menemukan cowok sempurna bernama Josh. Dia berusia 19 tahun, seorang pecandu gym dan dia punya sepeda motor. Wah, dia mahal, tapi itu sepadan kan? Aku mengatur untuk menemuinya di kedai kopi setempat, dan ya ampun, dia bahkan lebih tampan di dunia nyata. Aku berharap bisa menggunakan uang ini untuk menjadikannya milikku. Jadi kesepakatannya adalah dia akan menggoda Stacy, membuatnya sangat mencintainya, dan kemudian putus dengannya. Senin berikutnya aku keluar dari sekolah dan melihat motor Josh diparkir di dekat gerbang sekolah, sambil memegang helmnya dan tampak seperti dia seorang bintang film. Tentu saja, setiap cewek menatapnya, tapi dia langsung menuju Stacy. Lalu, 1 minggu kemudian, aku melihatnya menjemput Stacy dari sekolah. Wah, aku tahu itu. Aku telah memilih orang yang tepat. Josh adalah seorang penakluk wanita. Mereka terlihat sangat dekat dan aku harus mengingatkan diri sendiri kalau dia hanyalah seorang aktor dan dia melakukan pekerjaannya. Dia pasti akan sangat patah hati. Tapi beberapa minggu kemudian dia masih menjemputnya. Kenapa dia belum putus dengannya? Jadi aku menelponnya dan bertanya, kenapa lama sekali? Dia menjawab bahwa dia akan segera melakukannya. Dia hanya membuatnya semakin jatuh cinta padanya sebelum dia melakukannya. Hahaha, sadis. Berminggu-minggu berlalu dan dia masih belum mengakhirinya. Lalu aku sedang berjalan melewati bioskop. Aku melihat mereka di sana sedang berciuman. Apa? Ini bukanlah rencananya. Karena marah, aku mengatur untuk menemuinya keesokan harinya di kedai kopi. Dia jalan mendekat dan tidak bisa menatap mataku saat dia berkata, maaf, aku tidak bisa melakukan ini lagi. Aku akan mengembalikan uangmu secepat mungkin. Kenapa? Apa kamu jatuh cinta padanya atau semacamnya? Kataku bercanda.
Terjadi keheningan yang lama. Lalu dia melihat ke arah meja dan bergumam. Ya, benar. Kenapa hanya aku satu-satunya di planet ini yang bisa melihat betapa palsunya dia? Terima kasih padanya, aku kehilangan sahabatku, pacarku, dan sekarang tabunganku. Cukup sudah. Aku harus melabraknya. Keesokan harinya sepulang sekolah aku mencoba menemukannya tapi dia tidak bisa ditemukan. Kemudian ketika aku melewati taman sekolah, aku melihatnya duduk di sana. Kena kau. Sudah saatnya memberitahunya apa yang aku pikirkan tentangnya. Aku bergegas menghampirinya dan membuka mulutku untuk berbicara. Tapi, kenapa dia menangis? Saat dia melihatku, dia tersenyum dan berkata, "Oh, hai Lily, apakah ada kemungkinan kamu bisa membantuku?" Aku menatapnya dengan tidak percaya apakah dia mengira aku berada di bawah pengaruhnya dan akan menuruti perintahnya. Tapi kemudian aku melihat apa yang dia tangisi. Di tangannya ada esai bahasa Inggris dan huruf F besar di atasnya. Jadi aku menjawab, kenapa aku? Kamu pintar sekali. Kamu menjawab semua pertanyaan di kelas dengan benar. Aku tidak ingin dihakimi berdasarkan nilai burukku. Itu sebabnya aku tinggalkan sekolah lamaku. Anak-anak lain menyebutku si cantik tanpa otak. Aku pindah ke sini untuk memulai awal yang baru. Tapi sekarang aku masih gagal. Oke, jadi pada saat itu aku menyadari bahwa ada hal-hal yang aku kuasai. Nilaiku bagus, dan aku cukup hebat dalam mengingat fakta. Aku begitu dibutakan oleh rasa iri hingga kehilangan fokus pada hal-hal ini dan hanya melihat apa yang tidak kumiliki. Semua ini bukan salah Stacy. Dia tidak pernah benar-benar melakukan hal buruk kepadaku. Aku mengarang semuanya di kepalaku karena aku iri padanya. Jadi aku duduk di sebelahnya dan berkata, "Tidak ada yang akan memanggilmu seperti itu karena aku akan membantumu belajar. Kamu mau?" Dia memberiku senyuman penuh harap dan aku mengangguk. "Terima kasih banyak." Dia memelukku. Jadi begitulah cara Stacy berubah dari musuhku menjadi temanku. Dia sebenarnya cewek yang sangat manis dan baik hati. Tidak heran mengapa semua orang sangat mengaguminya. Dan aku salah menilai dia dari penampilannya dan tidak memberinya kesempatan yang adil. Dia masih bersama Josh dan dia tidak tahu kalau aku mempekerjakannya untuk menghancurkan hatinya. Tapi hey, dia sekarang punya pacar keren yang memujanya. Jadi itu bisa dianggap sebagai kompensasi. Ya kan? Brian dan aku masih putus. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin ini yang terbaik. Aku tahu aku bereaksi berlebihan, tapi dia menyerah begitu saja. Dan iya, aku mau mencari cowok yang tidak melakukan itu. Kalau masalah Sarah, aku pergi ke rumahnya dengan tas penuh permen favoritnya dan aku meminta maaf karena telah menjadi orang yang cemburu. Beruntungnya aku, dia memaafkanku. Sekarang, Sarah, Stacy, dan aku telah menjadi teman baik. Sarah dan aku sama-sama membantu Stacy belajar, dan dia memberi kami tips fashion. Dan tahukah kalian, aku menyadari bahwa aku cantik. Aku hanya perlu menemukan gayaku. Jadi akhirnya aku belajar bahwa tidak ada orang yang sempurna. Kesempurnaan hanyalah ilusi. Yang penting kita merasa bahagia dengan apa yang kita miliki dan tidak pernah berhenti memperbaiki diri. Jadi jadilah dirimu sendiri dan biarkan orang lain berkonsentrasi untuk menjadi diri mereka sendiri. Aku sedang berdiri di luar kampus, mengobrol dengan teman-temanku, ketika tiba-tiba sebuah mobil polisi berhenti, dan dari jendela mobil, seorang polisi tampan melambai ke arahku, lalu menyuruhku untuk bergegas masuk. Aku dengan penuh semangat, balas melambai padanya, mengucapkan selamat tinggal pada teman-temanku, dan bergegas menghampirinya di depan mata mereka yang terlihat kagum. Jadi, namaku Daisy, dan polisi tampan itu adalah Levi, pacarku yang luar biasa dan pemberani. Kami pertama kali bertemu di perpustakaan kota. Aku pergi ke sana untuk belajar. Dan dia sedang mencari beberapa buku kriminal. Kami mulai berkencan. Dan sekarang 1 tahun kemudian, kami saling jatuh cinta. Ada begitu banyak hal yang aku sukai dari berkencan dengan polisi. Seperti melihatnya berseragam, selalu membuatku berseri-seri dengan bangga. Dan aku tidak akan berbohong, dia memiliki perut yang sekuat baja karena semua latihannya. Wow! Selain itu, dia punya kebiasaan unik yang paling lucu, seperti saat kita pergi ke restoran atau teater. Dia selalu memeriksa sekeliling terlebih dahulu, memastikan apakah aman. Namun, walaupun aku suka berpacaran dengannya, tetap saja ada yang menyebalkan, seperti jadwal kerja yang tidak dapat diprediksi. Siang, malam, akhir pekan, kapan saja dia terus bekerja. Lalu saat kami akhirnya berhasil merencanakan sesuatu, dia terkadang mendapat panggilan telepon darurat dan harus membatalkan janji bersamaku. Ini menyebalkan. Apalagi saat itu adalah pernikahan adik perempuanku. Tapi, tanpa diragukan lagi, hal yang paling menyebalkan adalah popularitasnya di mata cewek-cewek lain. Mereka seperti semut yang mengerubungi gula, terutama rekannya yang satu ini, Ellie.
Suatu kali, Levi membawa rekannya Brad kembali saat aku sedang belajar di sana. Aku mendengar Brad berkomentar, "Levi, aku tidak pernah mengira kamu akan menjadi kutu buku. Kupikir kamu akan berakhir dengan Ellie. Semua orang bisa melihat kalian berdua punya chemistry yang kuat." Levi mencoba menertawakan hal itu dan bilang kalau itu tidak masuk akal, tapi rasa cemburu muncul dalam diriku. Saat Brad pergi, aku benar-benar kesal karenanya. Jadi aku mengemasi buku-bukuku dan pergi. Dia menghentikanku dan bertanya ada apa. Sambil berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis, aku berseru, "Kenapa kamu tidak bersama Ellie? Kamu menghabiskan seluruh waktumu bersamanya." Dia menggelengkan kepalanya, menyeringai, lalu berkata, "Abaikan Brad, dia seorang pelawak. Dan ya, aku menghabiskan waktuku dengan Ellie. Aku bekerja dengannya. Tapi kamulah yang kucintai, dan semua orang mengetahuinya. Sebenarnya, kenapa kamu tidak pindah saja ke tempatku, supaya kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama?" Kesedihanku segera diliputi oleh kebahagiaan, dan aku melompat ke pelukannya dan berteriak, "Benarkah? Ya, tentu saja. Ini sangat menarik." Aku pindah beberapa minggu kemudian, dan pada awalnya, tinggal bersama Levi adalah hal terbaik yang pernah ada. Namun seiring berjalannya waktu, ada hal-hal kecil yang mengganggu yang mulai terlintas di pikiranku. Misalnya, suatu hari, aku sedang mengobrol dengan tetangga baru, ketika Levi tiba di rumah dan dengan suara dingin memintaku masuk ke dalam. Kemudian, dia dengan tegas mengatakan kepadaku untuk tidak pernah berbicara dengan orang asing. Tapi, ayolah, aku seorang cewek yang cerewet, ramah dan suka berbicara dengan orang lain untuk menjalin pertemanan baru. Entahlah, sepertinya aku bereaksi berlebihan. Maksudku, dia hanya memperhatikanku, kan? Namun, kebutuhannya akan memegang kendali semakin memburuk saat aku sudah berjanji untuk bertemu teman-temanku di kota. Levi juga akan ikut, tapi kemudian dia mendapat panggilan kerja di menit-menit terakhir dan tidak bisa ikut. Saat aku bilang aku akan naik taksi, dia ketakutan dan bilang aku tidak boleh pergi. Setelah aku kesal karenanya, dia dengan enggan menyetujui untuk mengizinkanku pergi. Dia menelpon perusahaan taksi terkenal untuk menjemputku, lalu memberitahuku kalau aku harus kembali sebelum jam 10 malam. Namun setelah beberapa kali minum, aku kehilangan kesadaran akan waktu. Aku terlalu bersenang-senang. Aku sedang berdansa dengan temanku, ketika Levi menyerbu masuk, meraih lenganku, dan menarikku keluar dari sana. Semua orang menatap kami, tidak bisa dihindari karena dia mengenakan seragam polisi. Aku bahkan mendengar seorang cowok berteriak, "Pasti yang selalu berpura-pura polos itu kan? Itu sangat memalukan." Di rumah, aku duduk merenung sementara dia mengambilkanku segelas air. Ketika dia mencoba memberikannya kepadaku, aku melompat berdiri dan berteriak kepadanya, "Kamu konyol! Dan berkat kamu, semua orang di bar menganggapku semacam penjahat. Aku tidak butuh jam malam." "Bukan seperti itu," katanya. Tapi aku begitu kesal, sehingga aku melewatinya dan membanting pintu kamar di belakangku. Aku menangis sampai tertidur. Aku benci berdebat dengannya. Aku tidak menanggapinya sepanjang hari besoknya, namun kemudian pada malam harinya, dia tiba di rumah dengan membawa kotak hadiah dan meminta maaf karena telah membuatku sedih. Itu manis sekali. Aku memeluknya dan berkata, "Aku juga minta maaf." Lalu aku membuka kotak itu adalah jam tangan yang sangat cantik. Aku perhatikan ada tombol tambahan di sana, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku menatapnya dengan kagum saat dia memasangkan di pergelangan tanganku. Begitu perhatian pacarku, jadi aku memutuskan untuk membelikannya sesuatu juga. Keesokan harinya, sepulang kuliah aku pergi ke mall. Tiba-tiba, Levi menelponku dan menanyakan keberadaanku. Aku ingin hadiahnya menjadi kejutan, jadi ku bilang padanya aku ada di rumah. Dengan kesal dia berkata, "Daisy, jangan bohong padaku. Aku tahu kamu sedang berada di High School Shopping Mall. Cepat pulang." Hah? Bagaimana dia mengetahui hal itu? Aku menyerah untuk mencari hadiah dan pulang. Ketika dia kembali, aku bertanya kepadanya bagaimana dia tahu di mana aku berada, dan aku melihatnya sekilas melirik arlojiku. Lalu, dia mengakui bahwa dia telah memasang GPS di ponselnya. Tapi itu hanya agar dia bisa menjagaku agar tetap aman. Apa? Aku bukan anak kecil lagi. Bagaimana dia bisa menggunakannya untuk mengikutiku? Kami bertengkar hebat dan aku mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu mengontrol dan gila. Dan dia harus berhenti memperlakukanku seperti anak kecil. Lalu aku mengurung diri di kamar. Keesokan harinya, ketika aku bangun, Levi sudah berangkat kerja. Aku sangat sedih. Jadi aku putuskan untuk jogging untuk menjernihkan pikiranku. Tentu saja, aku meninggalkan jam tangan di rumah dan juga ponselku. Saat aku kembali, aku hendak mandi ketika aku mendengar teleponku berdering. Itu Levi. Lalu aku menyadari ada 50 panggilan tak terjawab dan banyak sekali pesan darinya. Apa? Ini tidak normal. Aku baru pergi paling lama 1 jam. Ngomong-ngomong, aku memasang kembali arlojiku, lalu tiba-tiba pintu terbanting terbuka.
dan Levi menyerbu masuk dan dia berteriak kepadaku. Kamu baik-baik saja? Kamu mau pergi kemana? Kenapa kamu tidak menjawab teleponku? Ini menyebalkan karena aku mencintainya, tapi aku tahu aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Jadi, ku bilang padanya aku butuh kebebasan, lalu menuju pintu. Dia tampak sangat marah, sambil meraih tanganku, menarikku ke kamar atas, lalu mengunciku di dalam. Aku menggedor pintu dan memohon padanya untuk membiarkanku keluar. Daisy, percayalah, ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu tidak aman di luar sana. Lalu aku mendengar langkah kakinya menghilang dan aku tahu dia sudah pergi. Aku meringkuk seperti bola dan menangis sampai tertidur. Saat aku terbangun, keadaan di luar sana sudah sangat gelap. Aku mencari sesuatu di ruangan itu untuk membantuku dan menemukan tangga tali. Keuntungan hidup dengan polisi yang selalu siap. Aku menggunakannya untuk memanjat keluar jendela, tapi begitu aku mencapai tanah, dua pria muncul. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Ketika aku membuka mata, aku menyadari bahwa aku berada di ruangan yang gelap dan lembab dan aku diikat. Kedua pria itu sedang duduk di dekat pintu dan berbicara satu sama lain. Aku mulai panik. Aku sudah menonton cukup banyak film untuk mengetahui bahwa ini hal yang buruk. Salah satu pria melihat ke arahku dan aku langsung memejamkan mata. Tapi sudah terlambat, dia melihat aku sudah bangun. Jadi dia berjalan mendekat dan berkata, "Oh, selamat datang kembali sayang." Karena panik, aku bertanya, "Siapa kamu? Kenapa aku?" Dia terkikik. "Oh ya, andai saja pacarmu itu ada di sini, kita bisa bertanya padanya." Lalu dia mengangkat teleponnya, dan beberapa detik kemudian, aku mendengar suara Levi di saluran lain. "Halo, masih ingat aku? Sepertinya kami punya sesuatu yang berharga bagimu." Aku mendengar suara ketakutan dalam suara Levi. "Biarkan dia pergi, kematian istrimu bukan salahnya. Karena salahmu dia meninggal. Sekarang giliranmu yang kehilangan wanita yang kamu cintai. Datanglah ke sini sendiri kalau kamu masih ingin melihat wajahnya lagi. Dan jangan pernah berpikir untuk meminta bantuan." Dia menutup telepon, lalu menatapku sebelum dia menendang tong kosong di sebelahku. Aku tersentak kembali dan dia tertawa. Itu sangat menakutkan. Tidak lama setelah itu, mereka menyeret seorang pria yang sudah dipukuli ke dalam kamar. "Levi, oh tidak." Levi menatapku, memaksakan senyum, dan berkata, Sayangku, jangan khawatir. Aku di sini sekarang." Geng itu menertawakannya, lalu dia berhenti di depan Levi dan berkata, "Aku pikir kau dan aku perlu sedikit ngobrol. Sebut saja masalah pria." Aku tahu aku perlu menemukan cara untuk membantunya. Tapi apa? Saat itulah aku melihat jam tanganku sudah ada GPS. Jadi mungkin tombol tambahan untuk melakukan sesuatu. Aku berjuang untuk menekannya, yang tidak mudah dilakukan dengan tangan yang terikat. Percayalah, namun pada akhirnya aku berhasil melakukannya. Pada titik ini Levi tidak sadarkan diri, dan aku mulai menangis. Aku tidak ingin kehilangan dia. Tidak seperti ini. Orang itu memasang sesuatu di sampingnya. Oh tidak, itu adalah bom. Dia mencibir, "Kamu punya waktu 30 menit lagi untuk mengucapkan selamat tinggal pada kekasihmu." Lalu orang-orang itu pergi. Aku memanggil nama Levi dan terisak betapa aku mencintainya. Sejujurnya aku mengira kami berdua akan mati di sana. Dan menyaksikan penghitung waktu menghitung mundur menuju kematian kami adalah perasaan terburuk yang pernah ada. Tiba-tiba pintu terbuka. Awalnya aku mengira orang-orang itu yang kembali. Namun sebaliknya, Brad dan timnya bergegas mendekat. Melihat bomnya, lalu segera membawa aku dan Levi keluar dari sana. Aku didorong ke tanah sesaat sebelum terjadi ledakan besar. Dan rumah itu meledak. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Ellie menjelaskan semuanya kepadaku. Ternyata ini melibatkan kasus kriminal rumit yang terjadi tahun lalu. Levi telah menyelidiki sekelompok pengedar narkoba, tapi sebuah insiden terjadi. Dan istri pemimpin geng tersebut secara tidak sengaja jatuh dari gedung dan meninggal. Mereka menangkap sebagian besar pengedar, tetapi beberapa berhasil lolos, termasuk pemimpin geng. Baru-baru ini, Levi menerima fotoku di luar kampus dan di rumah kami dari mereka, dan menganggap ini sebagai ancaman terhadap keselamatanku. Nah, itu menjelaskan semua perilaku Levi yang suka mengendalikan dan aneh. Aku merasa sangat bersalah karena salah menilai Levi. Dia adalah pria paling manis, paling berani, dan aku sangat mencintainya. Aku mendampinginya sampai dia pulih di rumah sakit. Lalu suatu hari dia akhirnya membuka matanya, menatapku, dan bergumam, "Ini dia wanita yang aku cintai."
Aku memeluknya, tentu saja dengan lembut. Sungguh melegakan mengetahui dia akan baik-baik saja. Geng tersebut masih ada di luar sana, tetapi mudah-mudahan mereka akan segera menangkapnya. Aku memang mengkhawatirkannya, tapi tidak apa-apa, karena aku tahu ada Levi yang melindungiku. Lagi pula, dia adalah pahlawanku di kehidupan nyata, dan aku tahu bahwa dengan adanya dia di sisiku, kita pasti bisa melewati apapun. Hei, Dan, bagaimana kalau kita pergi ke restoran Jepang yang ingin aku coba? Tapi ibuku menungguku pulang untuk makan malam, jawab Dan dengan canggung. Lagi? Aku mengangkat alis. Bisa ditebak, langkah selanjutnya adalah mengeluarkan ponselnya dan menelpon ibunya tersayang. Kata ibu makan di luar itu sangat mahal. Itu idemu, kamu yang harus membayar, oke? Permisi? Apa aku salah dengar? Sulit dipercaya. Jadi, dengan ternganga aku berkata, lupakan saja, aku akan pulang. Lalu aku meninggalkannya berdiri di sana dengan ekspresi bodoh di wajahnya. Yap, si idiot itu adalah pacarku. Dan, dia sudah berusia 20-an tetapi setiap percakapan tetap saja, ibuku ini dan ibuku itu. Sangat melelahkan. Pada awalnya aku pikir aku telah menemukan cowok yang gagah dan sempurna untuk diandalkan. Malah, ini menunjukkan kalau kalian tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Semuanya dimulai saat aku kembali ke pedesaan, dan aku merasa kesulitan beradaptasi di sini lagi. Selain itu, aku sudah lama tidak punya pacar. Ya, ceritanya balik lagi ke belakang. Aku tidak begitu putus asa, tapi bibiku bersikeras menjodohkanku dengan cowok imut ini. Aku pikir, kenapa tidak? Kesan pertama, Dan cukup ganteng. Dia baru saja lulus dari perguruan tinggi bergengsi, dan dia tampak begitu lembut dan baik hati. Kami menghabiskan waktu mengobrol. Jadi, ya, setelah itu kami mulai berkencan. Awalnya memang baik-baik saja, tapi kemudian detail aneh tentang dirinya mulai muncul ke permukaan. Kami pernah mengatur kencan di tempatku. Rencananya adalah memasak makanan bersama, lalu bersantai menonton film. Tapi begitu dia tiba, dia langsung berjalan ke sofa dan mulai menonton TV tanpa ada niat membantu. Aku menyeretnya ke dapur, memberinya wortel dan alat pengupas. Dia tampak bingung, lalu tergagap. Aku tidak tahu caranya. Kucoba tunjukkan padanya. Tetapi meskipun telah menjelaskannya dengan sangat rinci, dan masih gagal mengupas satu wortel yang jelek. Lalu, ya, kalian bisa menebaknya. Pada suatu saat dia menelpon ibunya. Lalu dia bilang padaku, ibuku bilang dapur adalah tempat yang sangat berbahaya. Aku bisa melukai diriku sendiri atau membakarnya. Kita bisa kembali ke rumahku, ibuku bisa memasak. Aku memelototinya lengan akimbo. Atau kita bisa makan di luar? Dan bergumam. Tapi itu kalau kamu yang membayarnya, Claire, ini bukan salahku. Aku menggeram sambil menggelengkan kepalaku. Baiklah, kalau begitu aku tidak ikut denganmu. Lalu aku mendorongnya keluar dan membanting pintu hingga tertutup. Apa yang baru saja terjadi? Tetap saja, aku berkata pada diriku sendiri bahwa mungkin dia hanya takut karena dia belum pernah memasak sebelumnya. Suatu kali kami berada di toko baju, dan aku melihat kemeja yang aku tahu cocok untuknya. Itu bukan gayanya yang biasa, tapi aku bersikeras agar dia mencobanya. Dan, dia terlihat sangat bagus saat memakainya. Dan sepertinya juga menyukainya sambil mengagumi dirinya sendiri di cermin. Lalu berkata, kelihatannya bagus, tapi tunggu, bisakah kamu mengambil foto agar aku bisa mengirimnya ke ibuku? Ya, dialah yang membeli semua pakaianku, jadi... Apa? Jadi sekarang dia memerlukan persetujuan ibunya sebelum membeli apa saja? Astaga. Bagaimanapun, aku mengambil beberapa foto dan dia mengirimkannya ke ibunya. Mereka bertukar pesan, lalu dia menoleh padaku dan berkata, baiklah, ibu bilang kamu bisa membelikannya untukku. Aku? Mataku melebar. Ya, ibu bilang kamu yang memilihnya, jadi kamu harus membelikannya untukku. Tunggu. Apa? Aku benar-benar membeku selama beberapa detik. Tanpa berkata-kata, aku hanya bisa memelototinya sebelum aku menemukan cara untuk pergi. Claire, ada apa? Dan mengejarku, tapi aku mengabaikannya. Oke, aku akui, setelah beberapa kencan, mudah untuk mengetahui bahwa dia benar-benar anak mami. Tapi aku bilang ke diri sendiri betapa manisnya dia sangat mencintai ibunya. Dan aku tidak pernah menyangka akan menjadi se-ekstrim itu. Setelah itu, aku mencoba tidak menanggapinya. Tapi, dia tidak berhenti menggangguku. Kemudian, dia memberitahuku bahwa dia ingin mengajakku ke restoran favoritku sebagai hadiah ulang tahun. Oh, ini kedengarannya bagus.
Mungkin dia menyadari sesuatu dan ingin menebusnya untukku. Kami berpegangan tangan dan berjalan menuju restoran ketika kami melewati toko sepatu. Dan di etalase ada sepasang sepatu bot yang sempurna. Ya, aku seorang perempuan dan itu adalah hari ulang tahunku. Aku menarik lengan Dan. Dani, lihat. Aku menunjuk sepatu bot itu. Aku ingin itu. Aku menyeringai lebar-lebar. Oke, jawab Dan lembut. Senyumku memudar. Maksudku, mereka akan menjadi hadiah ulang tahun terbaik. Sejak kapan cewek sepertiku harus meminta hadiah? Kenapa? Dan mengangkat bahu. Kamu menyukainya, aku tidak. Wajahku memerah karena marah. Tapi ini hari ulang tahunku. Dan menggaruk kepalanya dan memaksakan senyum. Maaf sayang, tadi malam aku menghabiskan uang sakuku untuk beberapa game baru. Jadi aku bangkrut sekarang. Aku mencibir. Kenapa kamu tidak bertanya pada ibumu? Dan dia tiba-tiba menjadi marah. Hei, kamu jelas yang lebih kaya. Kenapa kamu terus memintaku membelikanmu barang? Cukup. Aku berhenti. Aku tidak pernah berkencan dengan orang separah kamu sebelumnya. Kamu sudah dewasa. Jadi berhentilah berlari ke ibumu setiap kali kamu lupa cara menyalakan panci atau saat kakimu menendang meja. Dan kenapa kamu masih mendapat uang saku di usiamu sekarang? Ini sudah berakhir. Lalu aku berbalik untuk pergi tanpa membiarkan dia mengucapkan kata terakhir. Sangat tidak nyata. Percayalah padaku untuk kembali ke desa ini dan langsung mengalami situasi anak mami yang aneh ini. Tapi ya, setidaknya aku akhirnya bebas darinya sekarang. Sudah beberapa minggu sejak itu, tapi hanya memikirkan Dan saja masih membuatku sangat marah. Aku perlu keluar sana dan hidup sebentar. Jadi aku menelpon teman dekatku Philip dan mengatur untuk bertemu dengannya dan teman cowok yang aku percayai di bar. Bergembiralah gadis kecil, dia menggoda. Aku tahu apa yang akan membuatmu tersenyum. Grup permainan kami menemukan permainan lucu ini. Yang harus kita lakukan hanyalah memberikan beberapa pujian padanya dan dia membelikan kita semua item baru. Lalu, setiap kali kita pergi berpesta setelah meraih kemenangan, pemula ini juga membayar semuanya. Ego yang luar biasa. Aku mengejek. Selamat kawan, seandainya mantan gebetanku juga begitu murah hati. Lalu aku memutar mataku. Dia tidak pernah menghabiskan 1 sen pun. Ya, setidaknya tanpa meminta izin pada ibunya terlebih dahulu. Philip tertawa kaget. Hei, pemula ini juga sama. Dia membual bahwa meskipun dia miskin, ibunya punya ide untuk menjodohkannya dengan cewek-cewek kaya agar hidupnya bisa makmur. Tunggu sebentar, kedengarannya tidak benar? Aku punya firasat buruk tentang ini. Kemudian Philip menunjuk ke seberang bar dan berkata, oh, baru saja dibahas, dan menepuk punggungku. Rasa dingin merambat di punggungku saat aku menarik napas dalam-dalam dan berbalik untuk melihat. Itu adalah Dan. Dan dia sudah punya pacar baru. Aku segera membuat beberapa alasan dan pergi sebelum mereka melihatku. Malam itu, aku tidak bisa berhenti memikirkan pacar baru Dan. Apapun yang dilakukan Dan dan ibunya sama saja dengan penipuan. Jadi aku mengatur pertemuan dengan Philip di sebuah restoran dan menceritakan padanya tentang sejarahku bersama Dan betapa aku mengkhawatirkan pacar barunya. Philip menawarkan bantuan dan mengatakan dia akan mencoba mencari informasi lebih lanjut. Beberapa hari kemudian dia melaporkan kembali temuannya. Ternyata, Dan ibunya telah mempelajari pelajaran Claire. Jadi kali ini dengan pacar barunya Lizzie, mereka memainkannya secara berbeda. Dan, seperti yang diperintahkan ibunya, mengambil beberapa foto sensitif Lizzie. Dan sekarang setiap kali dia menolak membayar sesuatu, Dan mengancam akan mempostingnya secara online. OMG, ini membuatku merasa sangat mual. Cewek malang itu terjebak, dan mereka menyedot seluruh uangnya. Ini adalah pemerasan, dan aku akan menghentikannya. Tidak butuh waktu lama bagiku menemukan Lizzie lewat online. Aku kemudian mengirimnya pesan yang mengatakan aku ingin membantu, dan kami mengatur untuk bertemu langsung. Setelah mendengarku mengatakan kalau aku tahu yang sebenarnya, Lizzie langsung menangis. Aku tak bisa membiarkan foto-foto itu tersebar, jadi aku harus tetap menjadi pacarnya dan membayar semuanya. Dia mengusap air mata di pipinya. Aku harus meminjam uang dan sekarang bunganya membuatku jadi terlilit utang senilai ribuan dolar. Dan aku masih tak punya nyali untuk berbicara. Mari kita akhiri ini. Aku membanting tinjuku ke meja. Beranilah Lizzie, aku mendukungmu. Sehari setelah Philip dan aku pergi bersama Lizzie untuk memberitahu orang tuanya. Itu buruk. Ibunya mulai menangis dan berusaha menutupi wajahnya sementara ayahnya menjadi marah. Tidak akan ada yang melakukan ini pada gadis kecilku dan lolos begitu saja. Philip menjawab, benar sekali. Orang-orang jahat itu akan metong. Kami menghabiskan sisa hari itu untuk mengumpulkan bukti, termasuk semua pesan ancaman yang dikirimkan Dan kepadanya, dan kwitansi yang disimpannya untuk pembelian berlebihan yang dipaksakan oleh Dan untuk dilakukannya.
Saat itulah Lizzie menerima pesan dari Dan. Ada restoran mahal yang ingin aku kunjungi. Sayang, bawa aku ke sana malam ini atau restoran lain. Aku mencintaimu, X. Lizzie menjawab bahwa dia setuju. Lalu setelah mengetahui Dan keluar, kami pergi ke rumahnya. Kami mengkonfrontasi ibu Dan segera setelah dia mengizinkan kami masuk. Dia ketakutan dan akhirnya mengaku bahwa dia tidak punya pekerjaan dan ayah Danlah yang menafkahi mereka. Sebagai hasilnya, dia sangat memanjakan Dan hingga membuat ayahnya kesal. Jadi dia pergi meninggalkan mereka. Kemudian dia dengan sedih berseru, "Dia tidak mengatakan sepatah kata pun padaku. Dia baru saja meninggalkan pesan pada Dan, jaga dirimu dan ibumu. Aku tahu Dan akan sengsara tanpa kemewahannya. Jadi aku menyuruhnya mencari pacar kaya untuk memanjakannya dan kali ini..." Dia mengalihkan pandangannya dariku ke Lizzie. "Kami harus memastikan pacarnya tidak akan meninggalkannya lagi." Ada ketukan di pintu. Dia menatap kami dengan canggung sebelum dia menjawabnya. Kami mengikutinya dan saat itulah kami melihat dua polisi menangkapnya. Dia menangis saat mereka membawanya pergi. Aku kira dia pikir dia seorang ibu yang baik hati yang melakukan hal yang benar terhadap putranya, padahal sebenarnya dia melakukannya dengan cara yang salah. Dan akhirnya masuk penjara, dan rumahnya dijual untuk melunasi hutang Lizzie. Sedangkan untuk anak si Mami Dan sebagai kaki tangan, dia akhirnya melakukan restitusi komunitas. Hei, ini mungkin akan ada gunanya baginya, karena dia akhirnya mengetahui seperti apa sebenarnya kerja keras seharian itu. Syukurlah, Lizzie perlahan-lahan bisa mengatasi peristiwa traumatis ini, dan siap untuk mulai berkencan lagi dengan Philip. Tentang aku, ya, aku masih jomblo. Tapi aku tidak merasa kesepian lagi, karena aku punya teman-teman baik. Selain itu, dengan cara ini aku tidak punya orang yang akan menghabiskan uangku lagi.